Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa berkumpul lagi untuk bersama-sama belajar mengkaji sebuah kitab karya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Semua ini adalah karena rahmat Allah, maka kita harus terus bersyukur kepada Allah karena masih bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan dan kita bisa duduk bersama di majelis ilmu ini. Shalawat dan salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkat jasa belilah, karena atas berkat jasa Nabi Muhammad, kita bisa merasakan zaman yang terang benderang, zaman ilmu pengetahuan dan bukan zaman jahiliyah. Hadirin jamaah Masjid Nurul Huda yang kami muliakan, sebelum kita mengaji, mari kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah kepada orang tua kita, kepada mu'alif kitab, dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bil khusus la walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah, pada hari kemarin kita sudah membahas bahwasanya dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada 3 bab utama. Yang pertama yaitu babut ta'at. Babut ta'at. Jadi bab yang pertama ini di konten ini ya, fihrisul kitab, itu daftar isinya ya. Yang pertama, Al-Ghazali itu meletakkan posisi hidayah itu melalui konsep ta'at, dan di sini menggunakan bentuk jamak plural dalam bahasa Arab, yaitu at-ta'atu. At-ta'atu itu berarti taatnya banyak, berarti bentuknya jamak. Kalau bentuk tunggalnya at-ta'ah, ta'atun, satu ketaatan. Nah, tapi ini bentuknya jamak, fit ta'ati. Nah, berarti di sini ada banyak macam konsep ketaatan. Nah, taat dimulai dari mana? Nah, itu yang pertama adalah faslun fi adabil istaiqadz minan naum. Jadi konsep ketaatan menurut Imam Al-Ghazali itu dimulai dari adab bangun tidur. Nah, kemudian babu adabid dukhulil khala. Taat yang kedua
itu adalah dalam adab masuk dalam kamar kecil. Nah ini, jadi Al-Ghazali itu secara sistematis meletakkan konsep ketaatan itu melalui al-anshitat al-yaumiyah, melalui kehidupan, kegiatan sehari-hari. Nah ini, jadi ibarat kata sama Al-Ghazali, sama Imam Al-Ghazali, kita diminta untuk ingat Allah itu setiap saat, fi kulli makanin wa fi kulli zamanin au fi kulli waqtin. Jadi setiap dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita itu diberikan adab, konsep tentang adab atau tata krama tersebut. Baik itu ketika bangun tidur, baik itu ketika mau masuk ke dalam kamar kecil, semuanya diatur oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian juga ada adabul wudu, tata kramanya wudu. Jadi pintu masuknya hidayah, di mana hidayah itu sejatinya adalah hak prerogatif Allah, tapi manusia itu berusaha untuk mendekati hidayah tersebut. Salah satu wasilah medianya adalah melalui wudu. Nah ini, maka kita tidak boleh menyepelekan wudu. Gerakannya harus tertib, gerakannya harus urut. Itu sebenarnya melatih kita untuk disiplin, melatih kita untuk berpikir sistematis. Sebenarnya orang Islam itu selalu berpikir dan bekerja secara sistematis, murattab, tertib. Sholat pun kita melakukan dengan tertib, dari takbir urut gitu ya. Nggak mungkin dari takbir langsung sujud. Nah itu pasti salah. Berarti kita break of the rule, kita memecah aturan. Nah ini sebenarnya sholat, wudhu itu adalah kita latihan untuk berpikir sistematis dan tertib. Itulah indahnya agama Islam. Selanjutnya konsep taat itu juga dimulai dari adabul husli. Ghusl itu artinya mandi, mencuci. Nah jadi mencuci pun itu ada adabnya. Nah gitu. Sehingga kalau saya menyimpulkan, Imam Al-Ghazali itu agar kita itu mendekati taat ini dari berbagai macam penjuru arah, dari mulai mandi, dari mulai wudhu. Nah itu semuanya diberikan adab aturannya. Nah kalau ada bab wudhu, biasanya di sampingnya selalu ada adabut tayammum. Nah ini biasanya selalu memang sudah menjadi satu paket ya. Biasanya kalau ada bab wudhu itu mesti di sampingnya nanti ada bab tayamum, juga nanti ada bab ghusl atau mandi. Nah kalau dalam fikih itu semuanya nanti masuk dalam satu klaster, yaitu namanya babut toharoh, bab bersuci. Nah gitu ya. Kemudian nah ini taat selanjutnya itu dimulai dari adabul khuruj ilal masjid. Keluar dari masjid pun itu ada konsepnya, keluar dari masjid pun itu ada adabnya. Nah ini, maka dari itu Al-Ghazali ini begitu care ya dengan kita itu, dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah kalau sudah ada khuruj itu keluar, juga dilengkapi juga dengan dukhul, ada dukhulil masjid. Nah ini jadi masuk masjid itu juga ada adabnya. Nah ini salah satu pintu masuk dalam taat tersebut. Jadi dan kenapa ini masjid gitu ya? Berarti secara implisit Al-Ghazali itu memberikan penjelasan bahwasanya kalau Anda mau mendapatkan hidayah ya sering-sering pergilah ke masjid. Ngoten akhirnya. Karena di sana ada adabul khuruj wa adabud dukhul minal masjid. Nah gitu. Jadi memang tidak dapat dipungkiri jamaah semuanya bahwasanya masjid itu menjadi pusat untuk meraih hidayah.
Nah, maka dari itu usikum Mbak Yaya, mari kita bersama-sama untuk menghidupkan masjid. Kemudian ada buma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Salah satu konsep taat yang digariskan oleh Al-Ghazali, salah satunya adalah adab pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan antara matahari terbit sampai matahari tenggelam. Nah itu. Jadi kenapa kok ini perlu ditulis sama Al-Ghazali? Menurut pendapat kami ini adalah waktu produktifnya manusia. Oke. Jadi manusia itu kan produktif ketika waktu itu tulu syamsi. Nah kita biasanya memulai dengan sholat duha sampai ghurub zawal. Zawal itu tenggelamnya matahari. Waktunya orang pulang kerja. Lah gitu. Al-Ghazali menangkap itu. Wah ini baik sekali ini gitu. Maka kalau bisa kita berikan adabnya, kita berikan apa mas, tata keramanya, bagaimana kita menjalani waktu antara tulu isyamsi ilaz zawal, waktu antara matahari terbit sampai tenggelam. Maka dari itu usikum wa iya nafsi juga, mari kita manfaatkan waktu tersebut dengan baik, produktif. Kalau mahasiswa pasti dalam waktu tersebut pasti masuk kampus, ya kan? Masuk kampus gitu. Nah, kalau sekarang WFH juga harus hati-hati antara waktu tulu isyamsi ila zawal ini harus kita manfaatkan dengan baik, karena di situ adalah waktu-waktu yang cukup produktif, waktu yang cukup baik untuk berkarya. Nah, Al-Ghazali menangkap betapa urgennya waktu tersebut sehingga beliau memberikan sebuah penjelasan khusus adab yang harus dikerjakan oleh manusia antara waktu terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Ngeten nggih? Kemudian ada bu alistidat bisa iris sholawat. Ini bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melakukan sholawat gitu ya, khususnya. Jadi kita harus sering-sering melakukan sholawat ya, karena sholawat itu nanti juga yang akan membantu kita, memberikan syafaat kita. Nah itu maka perlu dipersiapkan. Nah selanjutnya juga diberikan konsep tentang adabun naum. Naum itu artinya tidur, okay? Sampai sekecil itu pun diatur sama Al-Ghazali. Adabnya tidur itu seperti apa ya, menghadap kemana, doanya bagaimana, itu semuanya ada dalam kitab Hidayatul Hidayah. Jadi kitab ini memang melatih jiwa ya, melatih jiwa, melatih fikir juga. Jadi secara simultan kitab ini tuh memang melatih jasmani kita juga, jiwa kita juga, fikir kita juga gitu. Sehingga beruntunglah ya kalau kita bisa membaca kitab ini dengan baik secara istiqomah. Kalau di pondok pesantren biasanya kitab ini memang harus dibaca sebelum kita masuk kepada step yang selanjutnya ya. Nah ini untuk mubtadiin. Mubtadiin itu untuk para pemula. Adabun naum, adabus sholah ya, tata krama sholat itu pasti ya. Bagaimana kita sholat yang baik itu semuanya ada tata kramanya. Adabul imamah wal qudwah, caranya menjadi pemimpin itu seperti apa, menjadi imam yang baik seperti apa. Sama Al-Ghazali juga diberikan adab atau tata kramanya. Jadi sangat komprehensif sekali ya. Dan saya menangkap ini bahwasanya kalau ini ditulis Al-Ghazali berarti ini penting gitu ya. Jadi jangan menyepelekan konsep imamah itu ya. Nah maka adik-adik mahasiswa dilatih untuk konsep imamah ini di mana? Di organisasi. Nah maka teman-teman mahasiswa harus aktif untuk ikut kegiatan keorganisasian. Nah kenapa? Karena disitulah kita teman-teman mahasiswa itu berlatih tentang konsep imamah wal qudwah. Nah di situ nanti kalau kita bisa mensinergikan antara kegiatan kita dengan kitab-kitab ulama, subhanallah itu pasti akan baik sekali. Sehingga apa yang kita lakukan di organisasi itu nanti aturan mainnya itu ngikuti dengan kajian kitab ulama-ulama yang soleh gitu nggih. Nah selanjutnya
pintu masuk ketaatan itu melalui adabul Jumu'ah. Tidak ada yang meragukan lagi bahwasanya hari Jum'ah itu adalah hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Maka dari itu hari Jum'ah ini sama Al-Ghazali diberikan bab khusus bagaimana tata krama yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan setiap hari Jum'ah. Nah, ini yang terakhir, pintu ketaatan itu nanti akan masuk melalui Syam. Nah, Syam. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan, oh ternyata puasa itu bisa melatih ketaatan, gitu ya. Puasa itu bisa menjadi garda depan untuk menuju taat, menuju ketaatan kepada Allah. Latihan yang paling baik itu adalah latihan puasa. Puasa itu bisa mendidik nafsu. Dalam pepatah bahasa Arab, nafsu itu seperti anak kecil. An-nafsu katifli. An-nafsu katifli. Jadi nafsu itu ibaratnya seperti anak kecil. Anak kecil itu, kita semuanya pernah merasakan kecil ya. Anak kecil itu kalau minta itu, kalau nggak dikasih pasti nangis, nanti misalnya nangis gitu itu terus meraung-raung. Nah, nafsu itu juga seperti itu. Kalau teman-teman nggak bisa menjaga, ya nanti akan terus meraung-raung. Maka dari itu kita berusaha untuk melatih nafsu. Nah, supaya terdidik, gitu nggih. Jadi ketika dia meminta itu malah nggak dikasih. Itu caranya mendidik nafsu itu seperti itu. Jadi ketika kita biasanya kalau tidak puasa itu kan setiap pagi mesti sarapan gitu nggih. Sarapan, bikin teh, bikin kopi gitu nggih. Nah, tapi untuk mendidik nafsu jangan dulu gitu. Jangan sarapan dulu gitu ya. Nah, gitu. Itu pasti ada yang kurang. Biasa sarapan kok jadi tidak sarapan gitu ya. Nah, itu cara mendidik nafsu yang paling baik seperti itu. Jadi ketika waktunya biasanya itu sarapan, nggak dikasih. Sebaliknya, ketika waktunya orang tidak makan, diajak makan. Lah, itu kan ya. Sahur itu kan waktunya orang itu tidak makan ya. Pagi-pagi itu kan ya. Wah, itu makanya itu kalau kita masih diberikan nikmat sahur, itu harus alhamdulillah itu. Karena tidak semua orang itu bisa merasakan nikmatnya sahur gitu ya. Sahur kadang-kadang malas, sahur kadang-kadang rasanya ngantuk gitu nggih. Nah, itu adalah etape cara mendidik nafsu. Jadi ketika waktunya dia nggak minta malah dikasih. Gitu nggih. Itu. Jadi tapi pas waktunya minta, pas waktunya sarapan itu malah nggak dikasih. Nah, gitu. Waktunya malam biasanya kita istirahat gitu ya. Nonton televisi gitu ya, kalau habis isya nggak dikasih dulu, stop dulu. Nah, kita taraweh dulu gitu ya. Wah, itu habis makan malah diajak taraweh gitu ya. Wah, itu caranya mendidik nafsu itu. Wah, itu di awal-awal puasa itu biasanya mungkin perlu adaptasi gitu gitu. Tapi nanti lama-lama kita akan terus terbiasa gitu. Akhirnya ketika jam istirahat itu malah kita ajak tarawih, kita ajak tadarus. Nah, gitu. Itu namanya melatih. Nah, yang paling hebat lagi Bapak Ibu semuanya itu ketika setelah 6 hari setelah Ramadan itu ya, ada puasa Syawal namanya. Wah, itu yang paling top itu. Nanti semoga kita bisa melakukan ya. 6 hari itu enggak harus urut, tidak apa-apa. Tapi kalau kita bisa melakukan itu secara kontinu, secara urut itu lebih baik, ya. Coba itu bayangkan, dimana ketika dimana-mana itu banyak makanan, kita malah disuruh puasa itu. Nah, itu ya, itu yang paling berat mungkin ya. Waktunya silaturahim gitu ya. Kalau dulu belum pandemi ya, kita kan sering datang ke rumah gitu ya. Nah, itu kan 2 hari ya, 2 hari. Setelah Idul Fitri itu kita bisa melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Syawal. Nah itu makanya itu salah satu latihan cara mendidik nafsu yang paling baik. Seperti itu nggih.
Kemudian bagian kedua yaitu ijtinabul ma'asi. Ijtinabul ma'asi itu kita diberikan aturan atau strategi untuk menjauhi ma'asi, itu adalah maksiat. Yang terakhir yaitu al-muasyarah ma'al khaliq wa ma'al khalqi. Bagaimana kita berhubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, gitu nggih. Nah, ini kitabnya ya, kitab Bidayatul Hidayah, sudah ada terjemahannya. Jadi tidak ada alasan buat kita, Pak, saya nggak bisa bahasa Arab gitu. Nah, itu biasanya penghalang ya. Jadi semuanya sekarang sudah banyak terjemahannya, jadi kita tidak usah khawatir kalau memang. Dan kami harapkan teman-teman mahasiswa kalau bisa membaca kitab ini secara rutin, karena disinilah kita istilahnya PDKT kepada Allah gitu ya, supaya kita diberikan hidayah gitu ya. Nah, ini Al-Imam Abi Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Itu kita baca pembukanya dulu ya. Ini pembuka dari kitab tersebut. Seperti biasa, tradisi dalam kitab-kitab ulama itu selalu dimulai dengan sholawat dan salam, nah, gitu ya. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala Muhammad rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Segala puji bagi Allah, okay? Sholawat dan salam selalu kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Nah, ini khasnya orang Arab. Orang Arab itu kalau mau berpindah topik itu beliau mereka ya, orang-orang Arab itu selalu menggunakan kata amma ba'du. Amma ba'du. Nah, itu berarti ada perpindahan topik. Nah, gitu. Kalau dalam, jadi ini khasnya orang Arab. Ini kalau mau diterjemahkan biasanya juga susah karena di Indonesia nggak punya bentuk amma ba'du ini. Jadi kalau kita mau pindah gitu ya, pindah topik 1, pindah topik 2 gitu ya, disitulah nanti sebuah teks itu nanti akan koheren ya, sehingga teks itu nanti padu, utuh gitu ya. Nah, itu kalau di Arab itu punya itu amma ba'du. Fa'lam ayyuhal haris ala iktibasil ilmi. Nah, ini kalimat pertama yang ditulis Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah bentuk imperatif atau bentuk kata perintah. Fa'lam, i'lam itu ketahuilah. Nah, gitu. Fa'lam. Nah, beliau menyebut pembaca itu dengan kata haris. Nah, ini menarik. Kok Al-Ghazali nggak menyebut kita dengan murid atau qori atau qori pembaca gitu ya, ayyuhal qori, ayyuhal murid atau ayyuhat tilmiz, wahai pelajar gitu. Kenapa kok Al-Ghazali menyebut yang mitra tuturnya yang membaca itu dengan sebutan haris. Haris itu artinya adalah orang yang berkeinginan kuat. Nah, itu ya. Jadi ini uniknya Al-Ghazali di situ. Dia kalau memanggil pembaca itu dengan haris. Nah, makanya biasanya ada nama haris gitu ya. Haris itu artinya bagus memang. Haris itu artinya orang yang memiliki azam atau memiliki tekad yang kuat. Jadi pembaca itu sama Al-Ghazali dianggap sebagai haris, sebagai orang yang memiliki tekad yang kuat. Dalam beberapa kamus saya cek itu artinya desires ya, jadi orang yang punya desire ya, yang punya keinginan, punya hasrat ya. Eager itu juga termasuk komponen makna dalam kata haris gitu ya. Nah, itu jadi kita semuanya dianggap sebagai seorang yang memiliki tekad yang kuat. Nah, gitu. Fa'lam ayyuhal haris. Tekad yang kuat dalam apa? Pertanyaannya itu ala iktibasil ilmi. Nah, ala iktibasil ilmi. Biasanya kalau dalam beberapa literatur itu ilmi itu selalu tolabul ilmi gitu nggih. Nah, yang sering kita dengar tolabul ilmi. Namun Al-Ghazali itu sanding katanya
itu tidak dengan tolabul ilmi, tapi iktibasul ilmi. Iktibas itu artinya apa? Iktibas itu artinya mengambil itu tapi secara banyak sekali. Nah, itu namanya iktibas. Kalau bahasa lainnya itu mengadaptasi. Jadi ilmu itu tidak ditolak, tidak dicari ya kalau bahasa Al-Ghazali, tapi diiktibas. Iktibas itu diambil ya, diambil yang secara penuh gitu nggih. Bahkan di sini disebut taking over gitu ya, taking over, menyalin gitu ya, mengadaptasi ya kalau kita itu ya, mengadaptasi. Nah, itu namanya iktibasul ilmi. Nah, jadi kalau kita selama ini taunya tolabul ilmi gitu ya. Nah, Al-Ghazali ngajari kita bahwasanya tidak hanya tolab, tapi kita juga harus bisa iktibas, iktibasul ilmi. Jadi ilmu itu jadinya lebih ngena gitu ya, lebih ngena, lebih merasuk gitu ya, karena diadaptasi gitu ya, diadaptasi. Kalau dalam pelajaran teori terjemah itu ada namanya teknik adaptasi. Jadi menerjemahkan itu biasanya menggunakan adaptasi gitu ya. Contohnya kalau kita di Eropa itu pernah dengar Romeo and Juliet gitu ya, diadaptasi di Indonesia menjadi Romli dan Juleha. Nah gitu ya, itu namanya adaptasi. Jadi Romli dan Juleha itu mengadaptasi dari Romeo dan Juliet. Jadi memang di dalam adaptasi itu juga ada mengambil, ilmunya itu diambil, tapi juga ada unsur apa ya, kreatifnya juga gitu nggih, diadaptasi itu. Makanya Al-Ghazali menggunakan istilah iktibas, iktibasul ilmi gitu. Jadi ilmu itu diadaptasi, nah gitu. Jadi diserap gitu. Al-mudhir min nafsihi sidqar rahbah fihi gitu. Jadi sama Al-Ghazali dijelaskan bahwasannya kita Al-Haris tadi itu memiliki kecintaan. Ar-rahbah, rahbah itu kecintaan. Ar-rahbah fihi. Jadi yang membaca kitab Bidayatul Hidayah itu diasumsikan orang-orang yang haris, yang tekadnya kuat dalam meraih ilmu pengetahuan gitu. Nah, ini lebih ekstrim lagi klausul selanjutnya, wa faratat ta'atush ilaihi. Ta'atush itu artinya haus ya, jadi orang yang selalu haus akan ilmu gitu. Nah ini ya, jadi ini baru menyebut, baru memanggil. Al-Ghazali itu dari kalimat tersebut baru memanggil kita, wahai Al-Haris, wahai orang-orang yang penuh tekad yang kuat dalam mengadaptasi ilmu pengetahuan dengan segala kecemerlangannya, kejujurannya gitu ya, ketulusannya dalam mencintai ilmu gitu nggih. Dan juga farto itu artinya surplus, kalau saya cek di kamus itu ya, surplus, overcome itu juga bisa. Jadi intinya farto itu ekstrim ya, sangat gitu ya. Ta'atush itu artinya haus, sudah haus sangat, nah gitu nggih. Itu makanya menyebutnya farto ta'atush ilaihi, hinya kembali kepada ilmu pengetahuan gitu. Saya juga menyimpulkan ini, kalau mahasiswa itu sering baca karya Al-Ghazali itu mungkin akan menjadi orang yang semangat gitu ya kalau mencari ilmu gitu ya. Lah ini dari kata-katanya saja sudah seperti itu ya, sudah merepresentasikan ke sana. Jadi ilmu itu yang haus gitu ya, haus akan ilmu pengetahuan. Haris itu tekad yang kuat gitu ya. Rohbah itu kecintaan gitu ya. Sidqa rohbah itu jadi cintanya benar-benar tulus kepada ilmu pengetahuan. Nah gitu. Nah ini Al-Qari, pembaca kitab ini sama Al-Ghazali disebutkan seperti itu. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi. Nah ini baru pakai talabul ilmi ya. Tadi kan kita singgung ya,
Kalau ilmu itu kan sanding katanya, itu kata yang menyandingi, itu biasanya kan tolabul gitu ya, tolabul ilmi. Cuma di atas tadi, selain tolabul ilmi, Al-Ghazali juga menggunakan istilah iktibasul ilmi, ya, mengadaptasi ilmu, gitu ya. Itu grade-nya lebih apa ya, lebih dalam ya. Kalau iktibas, kalau tolab itu baru step awalnya mungkin ya, mencari gitu ya, mencari ilmu. Tapi kalau iktibas itu sudah levelnya lebih dalam lagi sebenarnya. Nah, itu bitolabil ilmi al munafasah. Nah, ditambahi dengan bitolabil ilmi al munafasah. Al munafasah itu artinya berkompetisi. Jadi berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, kalau dalam proses mencari ilmu itu kita pasti akan mengalami kompetisi tersebut, fastabiqul khairat gitu ya, antara teman yang satu gitu ya. Jadi berusaha untuk yang paling baik gitu ya. Nah, yang paling banyak siapa nih yang dapat ilmu gitu ya. Yang paling banyak bacanya siapa gitu. Nah, makanya dalam kitab tersebut sama Al-Ghazali ditulis thalabul ilmi al-munafasah. Al-munafasah itu artinya competition ya. Competition itu jadi semacam kayak perlombaan kan nih, perlombaan, kompetisi gitu lah, kompetisi. Jadi mencari ilmu itu di dalamnya ada kompetisinya juga, ada al-munafasahnya juga gitu ya. Itu ya karena imbas dari semangat tadi ya. Ya coba kalau nggak semangat kan nggak mungkin kompetisi ya. Nah, jadi memang linear dengan sebelumnya. Kenapa kok talabul ilmi ini disandingkan dengan al-munafasah? Al-munafasah wal mubahatu dijelaskan di sana. Jadi mubahah itu artinya selain kompetisi itu juga nanti kalau kompetisi berlomba-lomba nanti akan mendapatkan reward. Nah, reward itu yang dalam bahasa Arab penghargaan itu disebut dengan al-mubahata. Bitolabil ilmi al-munafasah wal mubahata wat taqadduma alal aqron. Taqaddum alal aqron itu perkembangan zaman. Jadi kita kalau menuntut ilmu itu tidak luput dari perkembangan zaman. Jadi wat taqaddumu alal aqron itu untuk memajukan peradaban gitu ya. Kalau bahasanya ya, taqaddum itu maju gitu ya, al-aqron itu peradaban. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu nggak bisa sendirian dalam sebuah waktu tertentu gitu ya. Tapi kita akan terus melihat bahwasanya ilmu itu terus bergerak. Nah, ini sudah dilihat oleh Al-Ghazali sejak dulu ya. Bahwasanya yang namanya ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Makanya teman-teman mahasiswa kalau menulis jurnal ilmiah referensinya harus 5 tahun terakhir. Lah, itu sudah ditangkap sama Al-Ghazali sejak zaman dahulu ya. Bahwasanya at-taqaddum al-aqron itu termasuk salah satu unsur yang paling penting dalam talabul ilmi gitu. Jadi harus diperhatikan juga gitu ya. Kajiannya baru apa tidak gitu ya. Nah, kita mensitasi ya, jurnalnya sudah jadul gitu ya. Sudah jurnal yang lama kita sitasi gitu ya. Maka kalau nulis jurnal itu kita sitasi yang terbaru, paling tidak yang 5 tahun terakhir. Nah, itu nanti akan menambah nilai dalam karya ilmiah kita. Nah, disitulah Al-Ghazali sudah melihat hal ini sejak menulis kitab Bidatul Hidayah ini, bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak akan lepas dari taqaddum alal aqron ya, tidak akan lepas dari perkembangan zaman. Kemudian dijelaskan wa istimalata wujuhin nasi ilaika. Wa istimalata wujuhin nasi ilaika. Jadi para pencari ilmu itu harus diingat gitu nih. Fa'lam tadi kan awalnya itu ya. Sebenarnya niatnya itu apa gitu ya. Mencari ilmu itu untuk apa gitu ya. Apakah untuk istimalah? Istimalah itu untuk apa ya? Mendapatkan perhatian dari manusia. Nah, gitu. Jadi harus harus dicek niatnya dalam mencari ilmu.
Ini penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Apakah Anda mencari ilmu itu hanya untuk supaya dipandang oleh manusia? Nah, gitu. Itu redaksinya, wa istimalata wujuhin nas ilaika. Atau hanya untuk itu jor-joran gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu ya. Munafasah tadi itu ya, kompetisi gitu ya. Atau hanya untuk mencari kemenangan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dicari gitu ya dalam proses tolabul ilmi itu gitu. Nah, itu dalam redaksi tersebut dijelaskan bahwasanya istimalata wujuhin nasi laika wa jam'a. Wah, ini sudah mulai bahasanya sudah mulai agak keras. Wa jam'a hutamid dunya. Jam'a itu artinya mengumpulkan, hutom itu artinya kehancuran. Dunia itu dunia. Nah, ya kan sudah diserap oleh orang Indonesia. Dunia itu dari bahasa Arab menjadi dunia. Jangan-jangan Anda itu mencari ilmu malah menghancurkan dunia. Wah, gitu. Bahasa ekstrimnya itu ya. Fa'lam, maka ketahuilah wahai pencari ilmu. Sebenarnya taksid itu qasdun itu artinya niat ya. Qasduka. Jadi maksudmu itu apa? Mencari ilmu itu. Apakah hanya untuk berlomba-lomba supaya nanti Anda disebut sebagai yang paling hebat gitu ya? Apakah untuk mencari perhatian manusia gitu ya? Nah, itu jangan-jangan ini malah jam'ah hutamid dunia. Jangan-jangan kita mencari ilmu ini malah nanti menghancurkan dunia gitu ya. Fa anta sa'in, ya, dijelaskan. Fa anta sa'in fi hadmi dinika. Maka anta itu kamu ya, termasuk orang yang berusaha untuk sa'in itu orang yang berusaha. Hadmi itu artinya menghancurkan. Hadmidin ini naudzubillah ya, jangan sampai kita menghancurkan agama. Hadmidin. Nah, ini penjelasan Al-Ghazali di awal, jangan sampai salah orientasi dalam mencari ilmu itu gitu. Nanti bahaya, bisa merusak dunia, bisa merusak agamanya gitu ya. Ini satu klaster ini ya. Hutom itu artinya rusak gitu ya. Hadmi itu juga merusak. Ditambahi lagi ihlak. Ihlak itu juga artinya merusak. Ihlak nafsik. Jadi merusak jiwa. Jadi urutannya ya, merusak dunia, hutomid dunia, kemudian hadmiddin merusak agamamu, ihlaki nafsik itu berarti merusak jiwamu gitu ya. Urutannya itu ya. Nah, itu makanya itu dirusak dulu dunianya gitu ya, baru dirusak agamanya. Nanti kalau agamanya rusak, jiwanya juga ikut rusak gitu. Itu secara sistematis Al-Ghazali menjelaskan seperti itu. Maka harus hati-hati dalam niat mencari ilmu. Iktibasul ilmi wa thalabul ilmi. Nah, itu ibaratnya sama Al-Ghazali diredaksikan seperti ini. Wa bai'i akhiratika bidunyaka. Itu seakan-akan Anda telah menjual akhiratmu dengan duniamu. Naudzubillah min dzalik. Itu. Kalau kita salah niat dalam mencari ilmu, itu ibaratnya kita telah menjual akhirat kita dengan dunia yang hanya sementara gitu nggih. Nah, ini bahasanya metafor nih. Jadi baik itu bai'un itu artinya menjual nih. Bai'u akhirah. Jadi menjual akhirat. Akhiratnya dijual dengan dunia. Nah, ini. Maka harus hati-hati dalam niat mencari ilmu. Fasof khotuka khosiratun. Nah, di sana ditulis seperti itu. Usahamu itu akhirnya rugi. Sudah capek-capek mencari ilmu gitu ya, karena niatnya salah gitu ya.
Maka dijelaskan sama Al-Ghazali, fasafqatuka khosirah. Khosirah itu muspro gitu nih. Jadi nggak dapat apa-apa gitu ya. Wa tijaratuka ba'iratun gitu ya. Ba'iratun itu saya cek di kamus itu artinya unsold, unmarketable, unsellable, itu ba'irah, rugi ya. Jadi nggak dapat dijual gitu ya. Unmarketable, unsold, itu ba'iratun itu artinya. Jadi ya ibarat kita berdagang itu nggak dapat untung gitu ya. Itu kalau kita salah niat dalam mencari ilmu. Jadi tadi yang paling keras, bai'u akhiratika bidunyaka, Anda itu seakan-akan kayak menjual akhirat dengan dunia. Usahamu sia-sia gitu ya. Redaksinya fasafqatuka khasiratun. Kalau ibarat kita dagang ya berarti dagangnya rugi. Nah gitu ya. Bahasa Arabnya wa tijaratuka ba'iratun gitu ya. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika. Kalau kita salah niat dalam mencari ilmu, itu gurunya juga salah ternyata. Ini muallimuka, muallim itu guru ya. Muallimuka mu'inun itu artinya al-ma'un itu kan menolong ya. Jadi al-ma'un, ada surah al-ma'un itu udah kata mu'inun gitu ya. Jadi guru Anda itu juga menjadi penolong dalam kelupaanmu tadi itu gitu. Jadi salah semua akhirnya itu nanti. Kalau sudah di awal itu sudah, makanya ini kan namanya kitabnya Bidayatul Hidayah. Bidayah itu kan di awal. Jadi kalau di awal itu sudah keliru gitu ya, itu nanti rusak semuanya akhirnya. Ya muridnya juga kena, gurunya juga keliru gitu akhirnya ya. Itu ibaratnya sampai gurunya itu menjadi penolong dalam isyan ya. Isyan itu adamut ta'ah itu tidak taat gitu ya, tidak ada ketaatan. Itu bahasa Arabnya isyanun. Bahasa Inggrisnya disobedient. Jadi kalau ada obedient, ini disobedient. Kok muallimnya malah menolong dalam disobedient? Nah itu kan udah salah ya kan. Harusnya kan muallim itu, guru itu harusnya malah menjadi penolong untuk lebih obedient, untuk lebih taat gitu ya. Nah ini maka kita bersama di sini sebagai para penuntut ilmu, para pengembang ilmu pengetahuan, ini harus hati-hati. Di awal itu harus niatnya harus sudah diluruskan dari awal. Nah itu, ini menjadi pembuka dari kitab Bidayatul Hidayah itu supaya tidak salah nanti. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Ya sudah, akhirnya jadi syarikun. Syarikun itu serikat ya. Diserap oleh orang Indonesia menjadi serikat juga. Syarik itu artinya berarti ya bersama-sama, bareng-bareng berserikat dalam kerugian. Yes, muridnya rugi, gurunya juga rugi gitu ya. Sudah capek-capek mencari ilmu gitu ya, nggak dapat apa-apa gitu ya. Ba'iratun, khosiratun gitu kalau bahasanya Al-Ghazali. Nah maka di sini kita harus hati-hati. Nah ini juga ada metafor lagi. Wa huwa kaba'i saifin min qati'i thariq. Itu seakan-akan seperti penjual pedang ya. Penjual pedang tapi dari qati' thariq. Qati' thariq itu orang bajak laut itu ya, begal gitu ya kalau bahasa kita ya. Itu. Jadi ibaratnya seperti itu. Kita malah menjual atau membeli pedang dari pembegal tadi itu. Kaba'i saifin min qati'it thariq. Wa man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan fiha. Maka dari itu kalau kita itu a'ana itu artinya menolong dalam maksiat sekecil apapun itu ya, itu sampai bisyatri kalimatin ya, maka Anda termasuk
include di dalam kelompok maksiat itu gitu ya. Itu. Ya kan kalau kita menjual pedang sama penjahat itu kan akhirnya pedangnya itu kan sama penjahat dipakai untuk kejahatan. Nah, itu namanya jariyatus su. Ya kan? Jariyatus su itu kejelekan tapi yang mengalir. Kita kan selalu berharapnya itu kan yang mengalir itu yang baik-baik ya. Amal jariyah itu ya. Amal jariyah itu yang mengalir itu kebaikan gitu ya. Lah ini yang mengalir kok malah kejelekan. Nah, itu namanya jariyatus su. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu maka kita harus hati-hati dalam menata niat kita fi iktibasul ilmi wa fi thalabil ilmi. Nah, ini kita bumikan ya istilah iktibasul ilmi ya, supaya nggak thalabul ilmi terus ya. Kita belajar dari Al-Ghazali bahwasanya istilahnya tidak hanya thalabul ilmi tapi juga iktibasul ilmi. Itu lebih apa nggih? Lebih komprehensif gitu ya. Jadi lebih menyeluruh gitu ya, lebih dalam. Tidak hanya tolab tapi iktibas ya, iktibasul ilmi. Bagi jamaah yang kami muliakan ya, kami lanjutkan dulu. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayatu duna mujarradir riwayah. Ini keterangannya seperti itu. Nah, maka di awal pembahasan itu yang dibahas oleh Al-Ghazali itu adalah niat di sini. Wa in kanat niyatuka wa qasduka, niat, maksud gitu ya. Qasdun itu maksud ya. Mau ngapain ke depannya itu ya. Itu namanya qasdun. Jadi kalau niat Anda, niat antum itu dalam belajar itu karena Allah itu ya, maka yang namanya hidayah itu akan datang. Sampai bahasanya Al-Ghazali itu al-hidayah duna mujarradi riwayah. Enggak pakai kronologi lagi. Karena hidayah itu kan ya suka-suka Allah ya, ngasih itu ya. Langsung dikasih gitu ya. Jadi kalau kita itu niatnya benar, qasdun maksudnya itu juga benar dalam mencari ilmu, itu hanya kita niatkan tulus lillahi ta'ala dalam ta'allumil ilmi. Oh, jadi ada tiga istilah yang menyandingi kata ilmu. Yang pertama tadi iktibasul ilmi, yang kedua thalabul ilmi, yang ketiga ta'allumil ilmi. Nah, gitu. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah itu kita mendapatkan 3 sanding kata yang menyandingi kata ilmu. Oke. Yang pertama iktibasul ilmi, yang kedua thalabul ilmi. Ini sudah familiar ya. Familiar di telinga kita di Indonesia. Thalabul ilmi gitu ya. Nah, yang ketiga itu juga ta'allumil ilmi gitu. Ta'allumil ilmi. Jadi menurut Al-Ghazali ada tiga kata itu ya, yang bisa 3 frasa, ini berarti 3 frasa ya, yang dibentuk dari kata ilm tadi itu. Seperti itu. Nah, maka kalau niat kita sudah benar, qasdun kita sudah benar, nah itu ganjarannya al-hidayah duna mujarradir riwayah. Nah, seperti itu. Maka dari itu, monggo mari kita bersama-sama menata niat kita sebagai thalabul ilmi, sebagai iktibasul ilmi, dan sebagai ta'allumul ilmi ini dengan benar kita niatkan khalis, khusus ya, lillahi ta'ala, supaya kita terhindar dari hal-hal keburukan yang telah dijelaskan oleh Al-Ghazali tadi di awal pembukaan kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian saya tutup dengan ini, paragraf terakhir ini, fa'abshir, maka ketahuilah
fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Jadi kalau niat kita itu mencari ilmu itu dengan tulus lillahi ta'ala, maka ketahuilah malaikat itu mengepakkan sayapnya. Wah, gitu ya. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Jadi ibaratnya kalau di dalam kitab ini malaikat itu punya sayap. Wah, ajnihatun artinya sayap. Jadi malaikat itu ada sayapnya. Ketika kita berjalan, sayapnya malaikat itu akan melindungi orang-orang yang mencari ilmu tersebut. Nah, itu disebutkan oleh Al-Ghazali seperti itu. Innal malaikata tabstulaka ajnihataha idza masyaita. Masyaita itu ketika kita berjalan. Masya yamshi. Jadi idza masyaita. Wahitanal bahri. Wah, ini lagi ngetren ya sekarang ya. Hitanal bahri itu ikan-ikan di laut. Gitu ya. Kalau sekarang ada yang tenggelam itu ya, kapal selam tenggelam itu. Nah, ini hitanal bahri itu ikan-ikan di laut itu pun tastaghfirul laka, ikut mendoakan. Nah, itu kalau kita mencari ilmu dengan benar itu ya, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, hitanal bahri tastaghfirul laka, akan selalu beristighfar untukmu. Wah, gitu ya. Idza sa'aita, ketika kita sedang berusaha, dalam kurung ketika kita sedang mencari ilmu. Maka jamaah Masjid Nurul Huda yang berbahagia, semoga kita bisa meneladani Imam Al-Ghazali dalam mencari ilmu. Semoga kita juga selalu mendapatkan hidayah, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Mari kita tutup kajian sore kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila siratis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik, setelah itu kita doa bersama nggih Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa ta'ala li sahabati Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi umasidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa siyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhashuana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa talamizana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ahlil ilmi wa alil khair wa la taj'alna min ahlil masi walid dhair. Allahumma akhrijna minal dhulumatil jahli ila nuril ilmi wa min nuril ilmi ila nuril fahmi wa min nuril fahmi ila nuril amali wa min nuril amali ila nuril ikhlas wa min nuril ikhlas ila nuril maqsud wa min nuril maqsud ila nuril qabul fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.